Assalamualaikum. Hai semuanya. Jadi video kali ini aku bakal nge-share ke kalian tentang Magic Chess gameplay lagi-lagi. Nah, Magic Chess kalian ini seperti yang kalian lihat di thumbnail, aku bakalan pakai sinergi yang udah pernah aku pakai di video pertama, cuman lawannya bukan sama-sama sinergi yang itu. Cuman lawannya itu kalau nggak salah Northern Valley, Fighter. Jadi aku bakalan lawan Freya yang OP. Freya OP itu plus Demon Hunter Sword sama Huskclaw dan satu lagi item, jadi dia full item. Nah sekarang kita lihat gimana gameplaynya. BTW aku bilang Freya OP itu karena memang Freya plus Huskclaw itu di ban kalau di turnamen, yang aku denger dari youtuber. Nah sekarang kita ngobrol biasa ya, karena ini masih di awal game, jadi hero-heronya ini yang keluar bukan hero yang aku mau. Dan BTW aku juga jelas ya pakai duo bucin Carmilla dan Cecilion supaya sinerginya makin lengkap gitu, makin gampang dapat sinergi full sinergi maksud aku. Nah sekarang kita ngobrol tentang, sebenarnya aku tuh main Mobile Legends itu udah lama banget, cuman ya itu biasa aja mainnya karena emang ya udah cuman main doang gitu, bahkan cupu gitu ya, cupu banget sih enggak, cuman ya cupu gimana ya gitu. Nah kalau untuk main Mobile Legends sendiri aku tuh udah lama dari Magic Chess keluar, aku udah main, karena sebelum Magic Chess keluar tuh ada apa sih kalau nggak salah mirip-mirip kayak gini cuman beda gitu, gimana ya, itu aku juga udah main, makanya aku ngikutin gitu, siapa tahu yang kemarin keluar ternyata nggak keluar, ternyata keluar yang baru, bahkan menurut aku lebih seru begitu. Nah untuk Magic Chess ini juga aku tuh nge-share ke kalian bukan karena aku tuh top global player atau siapa, bukan, karena memang aku pengen nge-share aja ke kalian karena menurutku gameplaynya seru, jadi aku share aja. Jadi buat kalian yang kalau menurut kalian ini nggak terhibur ya nggak apa-apa, nggak usah ditonton gitu. Aku main Mobile Legends udah lama, dari semester aku kuliah semester 3 kalau nggak salah ya, kalau aku nggak lupa. Dari semester 3 aku udah main Mobile Legends, dari yang awalnya cuma bisa pakainya di mid gitu, di mid dan gak pindah-pindah sambil nunggu creep aja, nunggu gitu kan, sampai akhirnya bisa roaming, tahu kata farming segala macem kayak gitu. Karena emang sebelum Mobile Legends aku belum pernah main apa-apa gitu. Terus diajarin sama temen, terus main sama temen begitu. Nah sebelum aku milih, biasanya kalau misalnya aku main Magic Chess lagi-lagi aku nggak mau rebutan sama yang lain, makanya aku pasti ngeliat mereka itu bakal ngambil hero apa, dan ternyata banyak yang fighter, banyak yang magic, terus banyak juga yang summoner begitu. Summoner tuh sebenarnya bagus ya di awal game karena rame, rusuh mainnya. Karena di Fatebox pertama ini aku dapetin BOD, jelas aku ngambil BOD ya, karena item lainnya itu menurut aku nggak gitu bagus buat assassin, jadi jelas aku ngambil BOD. Itu udah jelas banget sih, tanpa keraguan. Dan kalau kalian ngelihat video pertama, aku tuh ngomong sangat gugup ya, jadi nggak bisa seluas yang sekarang. Mungkin sekarang juga belum seluas nanti gitu. Oh iya, Magic Chess juga dulu pertama kali aku main, yang awalnya harus 100 di awal-awal gitu, sampai akhirnya si para youtuber itu bilang kalau udah jangan, ambil aja itemnya, nanti lanjut ke round ke selanjutnya siapa menangnya gitu, supaya dapat item.
Dulu aku pertama kali main Magic Chess harus 100 semua pinginnya gitu. Lagi-lagi seperti yang aku bilang, kalau aku suka banget pakai Eva, makanya aku pakai Eva bintang 1. Dan pas banget karena aku pakai 2 bucin, terus aku pakai Cyborg, aku pakai Assassin, aku pakai Empire, jadi itu udah 4 sinergi yang aktif. Terus aku juga pakai Targeman, udah lebih dari 4. Dan karena Eva bintang 1, jadi aku cuma butuh hero bintang 2. Lagi-lagi aku bilang, jadi aku nggak butuh naikin level untuk sampai bintang 3. Karena menurut aku kalau naikin bintang 3 itu apa ya, nge-wasting, ngebuang gold untuk ngerol gitu. Jadi lebih baik buat apa namanya, naikin slot, terus buat cari hero aja, buat cari hero 3 hero. Biasanya aku kalau nonton Magic Chess ya, untuk cari inspirasi sinergi apa yang mau aku pakai, terus sinergi atau combo yang paling kuat sekarang itu apa, biasanya aku lihat dari Sekundes kalau nggak salah. Sekundes, terus SRDD, terus EOS juga sering, EVOS EOS itu aku juga sering main, aku juga sering ngeliat itu maksudnya. Seperti yang aku bilang di video pertama, Gashen pemilik damage terbesar, tapi karena si Sabernya ini udah dapat item BOD, jelas ya dia yang paling sakit. Menurut aku si 2 bucin itu bagus ya untuk dikomboin sama Assassin. Kenapa? Karena Assassin ini tuh hero-nya paling banyak di antara hero-hero yang lain. Nih, jadi pilihannya tuh banyak gitu. Kita kan cuma butuh 5 hero. Kita cuma butuh 5 hero karena ada 2 bucin ini. Makanya ya tinggal pilih gitu. Biasanya aku milih Gashen sama Lancelot itu pasti ya, supaya dapat Empire-nya. Terus Saber supaya dapat Cyborg. Terus nah itu kan udah 3 hero. Terus biasanya ditambah keberuntungan itu dapat sinergi assassin dari monster atau fate box. Dan satu lagi biasanya aku pilih hero yang paling OP atau hero yang buat ditaruh item-itemnya gitu, maksudnya buat dikasih full item supaya full damage gitu. Antara Karina, terus antara apalagi Link dan Natalia. Kalau yang sekarang antara Karina dan Link atau Natalia. Sebenarnya Karina tuh bagus banget ya. Aku ngelihat gameplaynya siapa ya, Karina bintang 3 itu OP parah. Jadi nggak bisa ngehit apalagi kalau Karina udah full item. Ini aku ngelawan, padahal di round ini aku ada yang bintang 2 kan, ada yang juga yang bintang 1. Aku ngelawan fighter, combo fighter, dimana Frank-nya itu udah full item. Coba, full item, ada shoes, ada boot shoes, ada DHS, terus ada item apa yang aku juga lupa namanya. Itu aku kalah. Nah, makanya aku pikir kayaknya aku bakal kalah nih sama combo fighter gitu. Soalnya dia udah ada 2 full item aja menurutku, belum sama Haskell aja udah nggak bisa dibunuh, apalagi kalau sama Haskell gitu, plus slash nya dari fighter yang lain gitu. Jelas alfanya aku buang karena aku udah dapet Bruno dan aku udah dapet si Johnson. Nih, bahkan yang fighter, combo fighter itu banyak banget ya. Ada 3 orang.
Terus yang 3 lainnya tuh ada yang summoner dan magic. Cuman aku satu-satunya yang combo assassin, jadi menurut aku nggak akan kesulitan buat cari hero sih. Di Fatbox yang kedua ini aku masih dapetan item yaitu immortal yang bakal aku kasih ke tanknya supaya makin kuat dan makin tebal. Biasanya aku taruh di Johnson karena Johnson tuh lebih tebal daripada si Tigreal. 5365 tebelnya HP-nya. Si Tiger 4945. Belum lagi nanti kalau misalnya Cyborg 44-nya aktif. Udah tuh, berarti kalau Cyborg 44-nya aktif berarti ditambah meningkatkan HP hero Cyborg sebanyak 4000 dan hero lainnya sebesar 1500. Jadi menurut aku luar biasa sih, tebel banget nanti jadinya. 4000 tuh banyak banget loh. Ini aku kalah ya, karena si Alucard itu udah punya si item yang peniru ini. Aku juga bingung, panjang soalnya namanya. Dia ngedapetin 2 item aku, yaitu Immortal dan BUD. Jadi jelas sakit banget dan aku pasti kalah. Ini udah jelas ya, tanpa diragukan. Karena uangku udah 42, jelas aku tambahin slot. Aku masukin Cecilion dan aku masukin Carmilla. Dan entah kenapa aku merasa kalau di season baru kali ini hero-heronya itu sengaja dibuat jarang gitu loh. Jadi susah untuk ngedapetin hero bintang 3 dibandingnya dengan yang season yang sebelumnya. Karena Gashen aku udah dapetin buku dan Demon Shield, jelas regen mananya cepet habis ya. Apalagi dia targeman The King atau Empire ini, basic attack hero Empire akan mengurangi mana regen si musuh. Kalau menurut aku Link itu masih sakit ya dari season yang pertama, masih sakit. Masih bagus lah dipakai buat di season sekarang ini. Karena Lancelotnya udah ada BOD, jelas dia juga termasuk penyumbang damage terbesar ketika bertarung. Ini aku naikin level lagi supaya 6 assassin aku aktif. Ini aku naruhnya asal-asalan ya. Karena aku naruhnya asal-asalan, jadi nggak semuanya dapat shield. Aku salah. Nah, bahkan walaupun aku salah naruh aja, aku menang. Karena di sini masih ada si Gashen dan masih ada Lancelot. Jadi si Martisnya itu mau ngeregen mananya supaya dapat ultinya dia jet gitu, yang bisa ngebunuh dalam satu kali. Kalau dia nggak bisa ngebunuh satu kali, terus dia lanjutnya nge-ulti lagi, itu susah gitu balik lagi.
Di sini aku mulai nabung lagi buat dapetin slot selanjutnya. Karena aku rasa karena masih nyawanya masih 30 juga, dan kayaknya aku nanti bakalan menang lagi. Jadi aku mending nabung. Nih, jadi kalau kalian lihat di sini ada Freya. Ada Freya yang udah full item. Kalau kalian lihat BHS, Hasclaw, dan Twilight Armor. Di sini emang aku kalah, aku menang ya. Tapi nanti ketika aku ngelawan Anam Gaul, kalah. Soalnya Anam Gaulnya di sini belum dapat Northern Valley. Nanti dia bakalan dapat Northern Valley dan langsung si Freya-nya, lalu si Aurora dan si Franco-nya itu bakalan langsung ulti. Nih aku ngedapetin Tigra, aku ngedapetin Carmilla, aku ngedapetin Johnson, dan akhirnya level 2. Jadi Johnson aku makin tebel, Tigra aku makin tebel. Lihat, 9660. Tuh, aku ngelawan Anam Gaul lagi, tapi di sini aku kalah. Jelas ya, Lancelot ada BOD dan Hasclaw. Freya tuh tetap ratunya si Hasclaw. Jadi jelas aku bakal kalah. Lingku walaupun level 1, tapi dia penyumbang terbesar juga. Johnson karena udah aku kasih sinergi assassin, jadi dia sakit. Jelas aku ngambil yang slot ya, supaya aku bisa membuat full sinergi The King dan nambahin Cyborg. Di sini aku pikir aku bakalan kalah karena tadi Anam Gaul sudah mengalahkan komboku ini, combo assassin. Tapi aku masih positive thinking karena Cyborg sekarang udah sinerginya udah full. Jadi semuanya makin tebal. Aku juga di sini salah naruh, jadi nggak ada yang dapat shield nih. Nggak ada yang dapat shield dari Targeman ini. Kalau kalian inget si Zippo Nations ini, dia ini awal-awal menang terus. Karena memang kombonya summoner itu awal-awal kan khusus ya. Jadi menang terus, tapi sekarang dia bakalan kalah. Aku masih menang. Nah, di sini aku kalah ya sama si Anam Gaul ini. Cuman untung aja 31 nyawa aku tuh nggak langsung habis. Freya BTW ini udah sangat-sangat amat sakit menurut aku. Karena dia udah ada 3 full item, dimana ada 2 yang attack dan yang 1, dan dua-duanya itu lifesteal pula. Ditambah lifestealnya si fighter, kombonya fighter itu kan sangat luar biasa kenceng, 65% kalau nggak salah. Di sini nyawa aku udah tinggal 13. Karena ada slot, ya aku ambil slot. Ini agak sedikit keulang ya. Kalau kalian mau cepetin aja. Karena tadi ke stop. Jadi aku ulangin dan aku lupa ini aku sampai mana. Maafin ya. Ini aku masih pede karena Bruno-nya udah masuk. Jadi Cyborg makin luar biasa keras dan hero-hero yang lainnya juga keras. Aku juga ini masih tetap aja asal naruh si tanknya ini, jadi nggak dapetin shield. Jadi percuma, tau nggak sih, percuma.
emosi. Jadi kenapa ya si Assassin sama si sama si Johnson itu combo bagus? Karena ketika Johnsonnya masuk ke dalam gitu kan, terus ketumbur, hero yang harusnya ngehit si Assassin dia ngehit si Johnson. Kalau Assassinnya masuk ke belakang, terus penyumbang damage dari lawan itu akan terbunuh. Seperti itu. Ini aku ambil Natalia, siapa tahu bisa gitu. Ini aku akan ngeroll lagi kalau nggak salah. Apa enggak ya? Ternyata enggak. Nah akhirnya bisa dapetin semua shield, semua bisa dapetin shield dari sinergi Targeman. Padahal ini hero bintang 3 itu ada Mia, ada Cho, ada Martis. Banyak kan? Tapi tetap kalah sama hero bintang 2 Assassin. Ya lanjut. Karena lawan monster aku bakalan nabung. Lagi-lagi aku salah. Targemannya malah aku majuin ke depan. Jadi semuanya bahkan gak dapet shield, terus aku ke belakangin lagi. Habis lawan monster, ini cuma ada satu kali kesempatan buat aku atau si Anam Gaul untuk mengalahkan setelah monster ini. Akankah aku di sini mendapatkan sinergi The King? Kalau nggak dapetin sih aku hoki banget, parah. Dan ternyata aku tidak mendapatkannya, jadi aku tidak hoki. Ya udah, tapi aku tetap masukin Harith. Terus aku ngeroll sampai habis. Link aku udah level 2. Jadi kita lihat seberapa efektif Link 2 ngelawan Freya OP ini. Jadi semua fighter selain Tamus dan Freya ini udah pada mati, tapi Freya tetap susah dibunuh. Linknya cuma 2 item, tapi tetap aja ya, karena dia itu kalau udah full mananya, dan ternyata aku yang menang coy. Menurut aku ini sebuah keberuntungan.